Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi dalam mata kuliah komputasi statistik, yaitu Arcomender. Arcomender ini sendiri adalah salah satu package dalam RStudio untuk mempermudah kita dalam mengelola dan menginput data. Kenapa? Di sini kita disediakan beberapa menu, beberapa pilihan menu, yaitu kita dapat memilih data. Nah, fungsi data ini sendiri kita dapat menginput data, yaitu melalui new dataset, kita membuat dataset baru. Load dataset, kita dapat meng-load dataset yang sudah ada. Lalu kita bisa mengimpor data dari berbagai format. Lalu data in package, kita dapat meng-load dataset dari package yang tersedia. Nah, lalu kita dapat mempermudah mengelola data tanpa melalui rumus-rumus yang rumit. Kita tinggal mengklik aja salah satu menu di sini. Kita disediakan menu summaries, ya, lalu kontingensi tabel, means, proportion, variance, non parametric test, dimensional analysis, dan fit model. Namun kita di sini lebih lebih sering menggunakan summaries, means, proportion, dan variance. Lalu kita juga dapat memvisualisasikan data melalui histogram atau scatter plot. Itu kita yang lebih sering, atau mungkin box plot. Nah, lalu ada satu lagi yang tidak kalah penting di sini yang mungkin bisa membantu kita dalam mengerjakan soal-soal statistik, yaitu dalam menu distribution ini kita dapat mengcek atau mencari data, mencari peluang dari suatu distribusi tanpa harus membuka tabel. Nah, di sini kita disediakan beberapa macam jenis distribusi, yaitu distribusi normal atau distribusi Z, T distribusi, distribusi Chi-square, distribusi F, dan lain sebagainya. Kita mungkin lebih sering menggunakan 4 ini dibanding yang lain. Nah, di sini kita dapat mengetahui nilai dari tabel Z itu sendiri, atau kita juga dapat mencari dari p-value-nya. Nah, untuk pertama, kita harus belajar menginput data terlebih dahulu. Nah, menginput data ini kita harus menggunakan new dataset. Misal, saya ingin membuat tabel satu arah. Nah, gimana caranya membuat tabel satu arah? Kita tidak bisa menggambar tabel untuk langsung diolah, kan tidak bisa. Nah, caranya kita membuat new dataset, maka misalnya kita akan menamai. Nah, penamaan ini kita tidak boleh ada spasi. Jadi sama seperti nama yang pada umumnya kita belajar, tidak boleh ada spasi. Saya misalkan nama data satu arah. Oke, maka akan disediakan tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, apa yang harus dilanjutkan sekarang? Nah, ini ada row name, ada menu 1, V1, dan NA. Nah, di sini kita hanya menggunakan ini saja, V1 dan NA, karena kita cuma tabel satu arah. Nah, misalnya, ini saya kasih nama, misalnya nama. Oh, bukan. Saya kasih misal A lah. Nah, saya ingin membuat tabel satu arah 5 baris. Nah, kita tinggal isi saja. Misalnya 8. Nah, kita kan mau buat 5. Mau buat 5 baris. Gimana cara menambahkannya? Ada menu add row di sini atau add column. Tapi kita hanya membutuhkan add row karena kita menambahkan baris. Nah, karena udah 5, kita isi saja. Misal ini. Lalu, nah, karena sudah selesai semua, lalu apa? Kita klik OK, dan kita langsung muncul dataset di sini, nama data kita sendiri, data satu arah. Nah, begitu. Misalnya, saya ingin membuat data dua arah. Nah, data dua arah. Sama saja, tapi ada perbedaan di sini. Sama, menginputnya kita klik new dataset. Misal saya namakan data dua arah. Nah, di sini kita disediakan menu yang sama seperti saat kita menginput data tadi. Nah, tapi di sini kita tidak membutuhkan satu kolom saja. Kita membutuhkan lebih dari satu kolom.
yaitu 3 kolom. Kenapa kok 3? Padahal kita kan cuma 2 arah. Nah, di sini perbedaannya. Karena dari data 2 arah ini, tabel 2 arah ini, kita terdapat berbagai 2 faktor. Nah, 2 faktor ini kita harus menjabarkannya satu-satu. Seperti saat kita memasukkan sintaks seperti yang kemarin itu pakai rep atau fungsi filter atau tabel marginal, itu kan kita kan harus satu-satu. Misalnya, saya ini tabel dari data misal A lah. Nah, ini B, ini frekuensinya. Nah, gini. Lalu di sini kita misalkan A1. Misalnya saya ingin membuat 9 data. Ya kita add row saja. Karena kita cuma butuh 3 kolom, maka kita add row, menambahkan baris sampai 9. Nah, misalnya seperti ini. Jadi caranya saya ingin ada tab A-nya itu nanti ada 3 gitu. Nah, karena A-nya ada 3 nanti, sebentar. Karena A-nya ada 3 nanti, kita misalkannya seperti ini. A1, A1, A1. Lalu sini A2, 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 A3, A3, A3. Nah, lalu untuk yang B ini, misalkan ini faktor yang di sebelah kiri, lalu B ini yang faktor yang berada di sebelah atas, misal seperti itu. Maka ini kita samakan karena kita ingin membuat A-nya 3 dan B-nya 3, maka sama. Namun bedanya ini dibuat sedemikian rupa hingga seperti ini. B3. B1. Nah, untuk frekuensinya kita bisa isi terserah lah. Mungkin seperti inilah. Nah, jika sudah, kita dapat mengklik OK. Nah, untuk kembali mengedit, misalnya, oh ada data yang salah, kita bisa mengedit dataset. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilannya sendiri, ini tampilannya seperti apa sih kalau digambar? Nah, itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Misalnya nih. Misalnya. Nah, misalnya di sini saya gambarkan faktor A, lalu di sini kita gambarkan faktor B. Nah, untuk di sini, misalnya saya tuliskan B1. Misalnya di sini B1, ini B2, dan di sini B3. Di sini A1, di sini A2, di sini A3. Nah, sesuai dari ini semua ya. Nah, lalu ini tabel frekuensinya dari apa? Dari A1B1. A1B1 di sini. Jadi ini 10. Nah, di sini A1B2 di sini. 3 kita bacanya. Terus lalu di sini 4 itu dari A1B3 di sini. Nah, lalu di sini A2B1 berjumlahnya 6. Datanya 6. Kita kembali ke sini. Sampai seterusnya sampai data terakhir A3B3 yaitu 9 di sini. Nah, lalu karena begitu visualisasinya kurang lebih dari tabelnya. Lalu kita klik OK. Nah, untuk pengolahan data statistik, misalnya nih, kita ingin menguji apakah data ini, sebelum itu kita ingin bukan menguji sih, kita ingin tahu summariesnya gimana. Nah, kita bisa
mengklik menu aktif dataset ini. Nah, kita di sini diberitahu bahwa data A ini memiliki panjang 9, kelasnya dan modenya itu karakter, bukan numerik. Begitu juga data B. Nah, untuk data frekuensi kita dapat mengetahui nilai minimal, kuartil 1, median, mean, dan kuartil 3, lalu yang terakhir adalah nilai maksimum. Nah, begitu. Lalu, misal kita ingin menguji bagaimana tes normalitasnya bagaimana sih. Nah, kita dapat memilih tes normality. Misalnya saya ingin menggunakan Shapiro-Wilk, tes berdasarkan, misal berdasarkan bagian A lah, ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kenapa kok kita error? Nah, errornya kenapa? Karena di sini kita dianggap belum mengdata frame. Nah, gimana sih cara data frame-nya? Nah, di sini kita dapat mendata frame melalui menu data, minutes variable. Nah, di sini kita disediakan convert numeric variable to vector dan convert character variable to vector. Di sini kita klik karakter. Kenapa? Karena kita ini yang belum adalah dari bagian A dan bagian B. Nah, karena di sini kita boleh mengklik lebih dari satu, kita klik dua-duanya. Lalu klik OK. Karena ada bagian ini, langsung yes saja. Nah, begini. Lalu setelah itu kita bisa deh langsung tes normalitasnya bagaimana menurut bagian A ya, ini ya. Langsung klik OK aja. Nah, di sini kita tahu nih bagian A nih bagaimana tes normalitasnya. Isi dari tes normalitas ini seperti fungsi by ya, by test atau fun indices. Nah, itu jika kita menggunakan di RStudio. Tapi di sini kita lebih simple. Nah, di sini kita dapat tahu p-value-nya, lalu kita juga dapat mengurutkan lebih cepat. Oh, data ini normal. Kenapa normal? Karena p-value lebih dari 0,05. Nah, langsung. Jadi kita tidak harus menghitung satu-satu. Begitu. Lalu saya ingin tes dari rata-rata satu populasi. Nah, kita ada nih single sample t-test. Nah, kita tinggal pencet saja. Lalu di sini disediakan menu yaitu ada null hipotesis, hipotesis 0, H0, lalu confidence level ini 0,95. Nah, di sini kita ada alternatif hipotesis. Alternatif hipotesis itu apa sih? Alternatif hipotesis itu H1-nya. H1-nya tidak sama dengan 0, H1-nya lebih atau H1-nya kurang. Nah, kita misalnya saya pilih tidak sama dengan 0 ya. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita tahu nih. Oh, dari rata-rata nih. Dari rata-rata satu populasi ini kita diketahui p-value-nya kurang dari 0,05. Oh, berarti dia itu tolak H0. Berarti dia kesimpulannya adalah alternatif hipotesisnya ini. Nah, lalu di sini kita juga diketahui confidence intervalnya seperti apa. Nah, di antara ini dengan tingkat kepercayaan 95%, diketahui confidence intervalnya seperti ini untuk rata-rata sesungguhnya. Nah, begitu. Lalu misalnya nih, oh, tapi kan sebelum itu kan kita kan nggak tahu ini datanya homogen atau enggak. Nah, di sini kita ada dua pilihan. Ada Bartlett test dan Levin test. Bartlett untuk yang normal dan Levin untuk yang tidak normal. Misal nih Bartlett untuk uji kehomogenan ya. Uji kehomogenan misalnya saya klik ini lalu klik OK. Nah, di sini kita tahu nih. Oh, p-value-nya 0,8 berarti bagian A ini homogen. Nah, misalnya saya ingin mengtes dua homogen langsung. Nah, kita bisa pilihan. Kenapa? Karena faktornya kita bisa memilih lebih dari satu. Jadi A dan B misal. Langsung klik OK saja. Kenapa NA? Karena kita tidak bisa membandingkan langsung. Karena kita dihitung A tambah B. Kita nggak bisa. Jadi kita satu-satu seperti ini. Begitu. Lalu, misalnya saya ingin uji ANOVA satu arah. Nah, misalnya uji ANOVA dari A dengan tingkat kepercayaan 95%, 0,95. Lalu apa sih pair base ini?
pairwise ini itu uji tuki. Apabila kita tolak H0, kita ingin uji perbandingannya. Nah, kita menggunakan uji tuki. Kalau klik saja oke. Nah, di sini kita ketemu, oh, p-value-nya 0,732. Jadi dia gagal tolak H0. Nah, langsung selesai. Misalnya nih, ini tolak H0. Nah, kita kan disuruh uji perbandingan berganda kan. Nah, kita menggunakan pairwise ini, kita centang, langsung klik oke. Nah, di sini kita mengetahui nih, oh ada beberapa kesimpulan nih. Tapi yang kita sering lihat adalah PR-nya ini. Nah, PR-nya ini adalah P-value-nya. Nah, ini P-value-nya lebih dari 0,05. Oh, berarti di sini tolak H0 semua. Oh, jadi tidak ada perbedaan secara signifikan gitu. Lalu di sini kita juga disajikan model grafik visualisasi data. Misalnya, saya ingin membuat histogram. Nah, histogram di sini kita tinggal pencet menu histogram dalam menu grafik. Nah, misalnya pada frekuensi saya ingin memplotnya dari A. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, tidak muncul kan hasilnya karena saya men-settingnya di RStudio. Nah, di sini itu nanti bisa disetting, bisa dilihat di buku. Mungkin untuk mengeran Arcomendernya kita bisa menggunakan library RCMDR atau kita juga bisa men-settingnya saat kita membuka RStudio otomatis kita membuka Arcomender. Nah, misalnya saya ingin membuat lagi nih box plotnya sih bagaimana sih? Nah, kita bisa membuat box plotnya juga sama berdasarkan A misalnya. Langsung klik OK. Keluar hasilnya di sini. Nah, oh jadi box plotnya itu seperti ini. Begitu kita dapat tahu, oh datanya tidak simetris, oh datanya ini menteng kiri nih, oh data menteng kanan. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa dari distribusinya. Misalnya saya ambil contoh di sini, distribusi normal, tabel Z dari normal probabilitas normal. Nah, di sini saya pilih upper tail. Lalu misalnya di sini saya isi 0,05. Misalnya dari sini. Oh, jadi pinom dari 0,05 di upper tail adalah 0,48. Begitu. Misalnya lagi untuk mencet ini benar atau enggak sih. Nah, kita bisa cek misalnya dari 1,96. Nah, 1,96 kan kita tahu kan P-normnya adalah 0,05. P-value-nya. Nah, dari situ kita klik OK. Nah, 0,95 kenapa? Karena di sini alfa per 2, jadinya 0,025. Benar kan? Atau kita misalnya, belum percaya nih. Kalau kitanya misal mencari dari 0,025 tuh berapa gimana? Nah, kita memakai normal kuantil di sini. Kita misalnya, kalau misalnya alfanya itu 10%, alfa per 2-nya berarti 5%, berarti 0,05. Nah, di sini kita cek aja upper tail, karena kalau lower nanti kita hasilnya negatif. Sama saja sih sebenarnya. Lalu kita klik OK. Oh, jadi dengan kalau alfanya 10%, alfa per 2-nya, Z alfa per 2-nya itu 1,65. Bener kan? Karena di tabel juga seperti itu. Jadi, intinya dalam materi kali ini, Arcomender ini berfungsi untuk memudahkan kita mengolah dan menginput data lebih cepat sesuai kebutuhan kita masing-masing. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.